Siang ini hadir juga di studio kita Ketua ID Cabang Sumeneb. Jadi kita ke depan ini harus optimis. Usaha tetap kita harus lakukan dibarengi dengan doa. Mungkin awalnya kan kita diremehkan sebenarnya. Indonesia tidak akan mampu menangani pandemi ini. Kita diakui oleh WHO, kita masuk level 1 kan. Level 1. Level 1. Jadi negara dengan resiko rendah. Resiko penularan rendah. Level 1. Pandemi masih belum selesai. Pandemi belum dicabut. Belum dicabut. Ya, statusnya masih ada. Masih. Boleh saja pandemi dicabut, tapi protokol kesehatan tetap dijalankan. Selamat siang. Siang ini hadir juga di studio kita bertepatan dengan hari spesial, Hari Kesehatan Nasional, Ketua ID Cabang Sumeneb, Dr. ABD Aziz ya. Abdul Aziz. Ya. Oke. Emang tulisan itu ABD sering dibaca. Kalau di Madura begitu biasanya. Begitu. Tapi saya tidak pernah mau. Oke, ya. Jadi Dr. Aziz ini adalah dokter yang melakukan atau berkiprah memberi pelayanan core-nya di RSUD Dr. Haji Muhammad Tambar. Dr. Aziz, tema Hari Kesehatan Nasional tahun ini, Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Kita tahu ID ini adalah poros besar untuk pelayanan kesehatan di tidak hanya di Kabupaten Sumeneb, tapi kita tahu di Indonesia kiprahnya terutama saat pandemi ini. Dr. Aziz, kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, ID punya pandangan mampu tidak kita tumbuh? Ya, awalnya memang kita pesimis ya sebenarnya, melihat kondisi Indonesia yang sistem kesehatan nasionalnya seperti itu ya, bukan sebuah negara maju lah. Kita mempunyai fasilitas kesehatan yang tidak seperti negara-negara maju. Tidak seperti negara lain. Gitu. Iya, negara maju. Kalau negara lain mungkin kalau dibandingkan dengan negara-negara di bawah kita yang miskin itu mungkin kita lebih bagus. Lebih bagus. Nah, negara maju, Eropa, Amerika atau Asia Timur itu kita di bawahnya. Kemudian SDM kita juga ya kurang lah dibandingkan dengan negara-negara maju. Tapi nyatanya dengan semangat, dengan kerja keras kita, tentunya dengan doa juga ya dokter. Tentunya dengan doa kita, alhamdulillah ya, mungkin kultur kita orang-orang timur, orang-orang yang sangat agamis gitu, dengan kekuatan doa dan usaha yang maksimal, akhirnya pandemi ini bisa kita lewati, dan untuk sementara level Indonesia kan lumayan. Jadi kita ke depan ini harus optimis. Usaha tetap kita harus lakukan dibarengi dengan doa, mungkin akan segera selesai. Jadi WHO pun mengakui bahwa sistem kita yang dalam tanda kutip meskipun seperti itu, kita itu bisa dikatakan berhasil, dokter. Iya, awalnya kan kita diremehkan sebenarnya. Indonesia tidak akan mampu menangani pandemi ini. Awal-awal ya seperti itu, tapi ya pemerintah kita ya lumayan bekerja dengan baik, ya di bawah on the track lah, jalurnya bagus. Akhirnya kita diakui oleh WHO, kita masuk level 1 kan. Level 1. Level 1. Jadi negara dengan resiko rendah. Resiko penularan rendah, level 1. Ya. Tapi kita tetap tidak boleh terlalu euforia ya. Baik. Kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan, memaksimalkan vaksinasi untuk menjaga itu. Jangan sampai kita bebas lepas karena WHO sudah menetapkan Indonesia level 1, akhirnya kita buka-bukaan, itu tidak boleh juga. Jadi apapun yang terjadi kita tetap waspada. Jadi ada optimisme yang dibangun. Dr. Aziz ini selaku ID, dia ini berbicara bukan hanya sebagai pribadi, tapi sebagai organisasi, yakin kita itu bisa tumbuh. Bismillah, kita yakin. Terkait ID, dokter, ada tidak, dokter, tahun ini kegiatan khusus yang memang akan sesuai dengan tema Hari Kesehatan Nasional tahun ini? Sementara untuk kegiatan HKN ini dari ID memang
belum terpikirkan karena kan kami memang baru menyelesaikan muscap. Oke. Jadi setelah muscap SK keluar gitu ya. SK kan belum kami terima. SK belum. Baru nanti rapat kerja. Nanti disitulah kegiatan-kegiatan kita rancang. Ada program kerja yang akan Program kerja. dilaksanakan. Jadi ini kita sementara ya belum ada. Cuma teman-teman ada selentingan yang menginginkan agar ada kegiatan lah di hari HKN ini. Misalnya seperti membersihkan pantai. Memang tidak ada hubungannya dengan temanya ya. Memang tidak ada hubungan langsung. Tapi yang jelas kesehatan ini adalah ada dalam setiap aspek kegiatan kita. Iya, benar. Apapun yang dilakukan, kalau kegiatan kita, badan kita bisa melakukan kegiatan aktivitas, itu adalah wujud bahwa kita itu sehat. Iya, seperti itu. Mudah-mudahan itu terwujud gitu ya. Amin. Jadi sahabat sehat, Dokter Aziz ini adalah dokter yang kemarin kembali terpilih pada periode berikutnya menjadi ketua cabang ID Sumeneb. Jadi tadi disampaikan, saya yakin pasti ada kegiatan dokter. Pasti, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalau dokter terkait dengan tema HKN saat ini, ada nggak yang mau disampaikan terutama sebagai organisasi ini, bukan sebagai pribadi Dokter Aziz, terhadap pemerintah atau terhadap masyarakat atau terhadap profesi memaknai tema Hari Kesehatan Nasional hari ini, dokter? Ya, kita sebagai salah satu organisasi kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan juga berharap kepada pemerintah agar di masa pandemi ini ya, pandemi masih belum selesai. Pandemi belum dicabut. Belum dicabut, ya statusnya masih ada. Masih. Meskipun kita sudah mulai longgar ya, jangan sampai kita kendor menjalankan protokol kesehatan. Vaksinasi tetap harus dilaksanakan untuk mencapai kekebalan kelompok ya. Ini anjuran untuk masyarakat ya dokter? Tentu anjuran, iya. Dan khusus untuk teman-teman baik dokter maupun tenaga kesehatan ya tetap semangat. Semangat. Tetap kita masih bisa berkolaborasi, bergotong royong dengan orang-orang di luar bidang kesehatan juga bergotong royong dengan pemerintah daerah. Karena masalah ini bukan masalah kesehatan saja. Iya, bukan masalah kesehatan. Dampaknya bisa kemana-mana ya. Iya, benar. Jadi dukungan dari pemerintah ya tetap harus ada. Harus ada. Kita tidak bisa berjalan sendiri karena ini menyangkut orang banyak, masyarakat umum kan. Karena efeknya bisa ke ekonomi, pariwisata. Oke. Dokter, terkait dengan tema Hari Kesehatan Nasional ini, masyarakat sehat. Tadi kan saya sempat sampaikan, khusus untuk teman-teman sejawat dokter, ada nggak himbauan yang akan disampaikan? Tadi kan dokter menyampaikan untuk semua tenaga kesehatan. Sekarang kira-kira ada nggak untuk teman-teman yang seprofesi dengan dokter? Untuk anggota-anggota saya, anggota dokter, anggota ID cabang Sumeneb ya. Kami berharap kepada teman-teman di lapangan agar tetap bekerja sesuai dengan yang sudah menjadi tupoksi kita, ya. Kemudian tetap bersemangat, tetap berkolaborasi dengan anggota aparat yang lain, tetap mengajak masyarakat untuk mensukseskan eliminasi COVID-19. Tetap harus semangat. Ya. Kalau santer-santernya isu, sepertinya pandemi ini akan dicabut pada bulan akhir tahun ini ya dokter. Kalau saya lihat, kalau saya baca di beberapa seliweran berita-berita online, kira-kira setelah pandemi ini dicabut, apa yang akan dilakukan oleh dokter dan teman-teman? Memang kalau lihat trennya itu sekarang pandemi sudah mulai menurun dan pemerintah memang tidak boleh terlalu fokus pada bidang kesehatan. Tugas pemerintah adalah bagaimana memberdayakan masyarakat agar ekonomi bisa tumbuh. Semua bidang harus ini. Dan kedua hal itu juga harus bisa berjalan dengan beriringan. Jadi kesehatan bisa dijaga, ekonomi bisa jalan. Itu yang kita inginkan. Kemudian kalau pandemi ini dicabut, status pandemi ini dicabut, kita berharap agar protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan. Okay. Ya.
Karena biasanya berdasarkan pengalaman pandemi yang beberapa tahun yang lalu, itu biasanya selesainya pandemi oleh karena virus itu biasanya sampai 5 tahun begitu. Jadi kita tidak boleh status pandemi dicabut langsung kita longgar buka-bukaan. Itu tidak kita harapkan. Jadi amarannya dari teman-teman di PBID pusat itu harapannya seperti itu. Boleh saja pandemi dicabut tapi protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Sambil ada pelonggaran-pelonggaran yang ini. Oke. Kalau istilahnya itu melakukan adaptasi kebiasaan baru. Iya, seperti itu. Oke. Dokter, ada tidak misalkan suatu gerakan atau suatu giat selain berkaitan dengan kesehatan? Tadi kan saya dengar dokter kan juga aktif sebagai biker. Ada tidak kegiatan-kegiatan yang akan diarahkan ke arah biker sendiri? Oh iya, ya karena memang saya sukanya bersepeda ya. Ya kalau bisa mengkolaborasikan antara dua kegiatan itu lebih bagus begitu. Cuma saya harus tetap mengajak teman-teman anggota saya. Jadi mengkolaborasikan dua hal itu sebenarnya sesuatu hal yang mungkin saja. Jadi kita misalnya bersepeda ke suatu tempat, kemudian kita melakukan kegiatan positif di bidang kesehatan, mau membersihkan pantai atau mau menanam mangrove gitu di pantai bisa kita lakukan, atau mau melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di suatu tempat bisa sambilan kita ini, atau misalnya pergi ke panti asuhan misalnya, itu pernah kita rancang itu sebenarnya, pergi ke panti asuhan sambil goes sana gitu. Jadi kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik, tadi dicontohkan juga kesehatan jiwa. Nah, kita membangun komunikasi, menumbuhkan rasa solidaritas. Iya. Oke. Dokter, terakhir terkait dengan RSUD MA, terutama terkait juga dengan pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional ini, kira-kira ada nggak harapannya dengan RSUD? Harapannya ya saya tetap berharap agar RSUD ini tetap ya istiqomah dengan jalurnya. Oke. Tetap menjalankan tugasnya sebagai institusi pelayan masyarakat, tentunya dengan personel yang jumlahnya banyak itu manajemen harus mampu mengkoordinir itu semua. Oke. Ya, terima kasih dokter karena sudah bersedia hadir kembali di studio Puspa RSUD MA. Terakhir dokter, mari kita ucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional untuk semua sejawat-sejawat dokter dan teman-teman profesi lain yang ada di Indonesia mungkin, karena ini akan menjangkau seluruh Indonesia. Selamat Hari Kesehatan Nasional ya ke-57. Sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku. Oke. Jaya terus RSUD MA. Jaya terus RSUD MA.